efek dari penentuan struktur skala upah yang salah ini bisa berdampak panjang ke depannya gitu. Bisa dibilang kayak bakar uang gitu kan, startupnya langsung bikin gajinya karyawan IT langsung melejit, wah, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan. Banyak turnover gitu. Oke, Bapak Ibu semua, jazakumullahu khairan sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan ya Bapak Ibu semua peserta webinar. Ini di sesi malam ini kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Jadi memang di free webinar ini interaksinya berdiskusi. Jadi kami ingin memberikan insight-insight yang terkait seputar manajemen. Bapak Ibu semua apa kabarnya ini? Sehat? Semangat? Sehat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang musim dingin di sana Pak, Bu? Biasanya musim dingin gitu batuk-batuk gitu. Enggak ya? Aman ya? Oh, sehat. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, semangat dalam berikhtiar untuk memberikan manfaat yang lebih luas ya, beribadah, serta juga berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya boleh infokan perihal acara free webinar ini ya Bapak Ibu semua. Jadi free webinar ini memang kami adakan setiap 2 pekan sekali yang akan membahas terkait pengelolaan manajemen pada perusahaan. Nah, di sesi malam ini berkaitan dengan HRD ya, di sumber daya manusia. Nah, sedikit juga saya infokan bahwa kami ini dari Ziada Consulting, buat Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Jadi kami ini perusahaan konsultan manajemen, di mana kami itu berkeinginan mendampingi implementasi pembenahan manajemen di 5 pilar untuk para pengusaha muslim. Nah, impian kami itu nantinya para pengusaha muslim ini bisa mengelola usahanya itu menuju skala multinasional. Doakan kami ya Bapak Ibu semua, kita ikhtiarkan bareng-bareng agar pengusaha muslim juga dapat menguasai pasar. Sepakat nggak ini Bapak Ibu semua? Sepakat, Tes, tes, tes. Sepakat, sepakat. Kayaknya suara saya clear ya, Clear, Pak Dani? Mas. clear, Pak. Siap. Alhamdulillah. Nah, untuk sesi malam ini kita berdiskusi membahas tentang blueprint skala upah berkah. Nah, dari Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, apa ada yang mengalami challenge untuk menentukan gaji nggak ini, menentukan upah nggak nih? Ada ya? Pasti ya, pasti ya. Pasti ada yang terlintas berapa gaji yang pantas untuk merekrut karyawan baru, atau bagaimana cara yang adil menentukan gaji setiap karyawan, baik itu yang sudah seharusnya naik levelnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Betul. Wah, alhamdulillah. Nah, berarti Bapak Ibu hadir di waktu yang tepat nih, insya Allah ya. Sudah ada salah satu associate konsultan kami yang punya pengalaman di bagian HR di berbagai jenis perusahaan. Ada namanya Pak Dani Dewantara. Assalamualaikum Pak Dani, sudah hadir ya Pak Dani ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, Hadir. siap untuk berdiskusi malam ini nih, Pak, untuk Insya Allah, memberikan siap. insight-insight terkait upah ini Pak. Salah satu yang Siap. jadi concern juga ya di perusahaan agar bertumbuh perusahaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu semuanya, kita mulai diskusinya. Sudah siap semua ya Pak, Bu? Coba Siap. kasih jempolnya dulu, kalau siap kasih jempolnya dulu ya kalau yang on cam. Siap. Oke, Mantap. kalau yang di chat siap gitu. Coba 5 aja ada yang ngetik siap. Kita mulai deh. Ya, kalau chat ya. Wah, Siap, banyak siap. ini sudah. 3, 4, 5, Siap. 6. Oke, Wis. tanpa berlama-lama lagi Pak Deni, waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillah. Barakallahu Terima kasih Mas Abdan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Terima kasih Bapak Ibu yang udah menyempatkan waktu untuk ikutan webinar di Ziko ya, webinar Ziko. Perkenalkan saya Dani Dewantara. Ini saya izin share langsung ya, Pak Ibu. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Cek suara Iya, saya Pak. kedengeran nggak nih? Kelihatan.
Ya, ini judulnya kan Blueprint Skala Upah Berkah ya, Bapak Ibu ya. Merancang struktur upah profesional untuk membangun tim loyal pertumbuhan dan pertumbuhan berkelanjutan. Ini nyambung sebenarnya dan nggak akan terpisah dengan apa yang saya sudah sampaikan 2 pekan yang lalu. Ini Masya Allah nih saya baru lihat tadi postingannya Ziko udah tayang di YouTube-nya ya sama medsosnya untuk yang 2 pekan lalu. Dan Alhamdulillah kita ketemu lagi. Ini ada siapa aja di sini ya, Pak Imanullah, Pak Dias ya, Pak Reza, Pak Denny, Pak Wawan. Ini saya juga lihat ada Salman ITB juga ya, Masya Allah. Masuk juga ke sini. Jadi ingat dulu waktu kuliah, Salman ITB. Terus ada Pak Nasruddin ya, Pak Frizal, Pak Hamzah, Ya, terima kasih. Bukan. M. Adi Nugroho juga ya, siapa lagi Pak Budi Utomo, Pak Erwin, silakan. Nah, kemudian pertama mungkin saya perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan, ini saya juga baru tahu nih di LinkedIn ada ternyata. Kalau kita buka di mobile app-nya LinkedIn ada barcode, bisa di add barcode LinkedIn saya. Di situ langsung bisa bisa mencari langsung. Nah, intinya beberapa tahun terakhir saya memang dipercaya di beberapa company, ya bisa dibilang saya sebagai change agent, sebagai manajemen di sana, yang utamanya memang untuk menjadi organization developer gitu. Ada yang perusahaannya seperti Danpak Pharma dari awal berdirinya itu, bukan awal berdiri, awal saya bergabung itu 90 karyawan, terus berkembang terakhir itu di 200 karyawan, megang beberapa PT juga, megang ISO-nya juga 13485, ada CDAKB dan lain-lainnya. Kemudian, nah ini ya, langsung aja diskusi ya. Ini formatnya selesai saya presentasikan satu slide ya. Saya mungkin minta salah satu dari peserta webinar kalau mau interaktif, ada mau pertanyaan ya. Tadi diizinkan Mas Abdan satu penanya. Biar biar inilah pemahamannya kena lah. Saya juga bisa dapat feedback dari teman-teman yang ikut webinar ya. Sebenarnya ini yang kita mau bahas. Saya langsung buka aja di depan, karena saya kan praktisi ya, senangnya langsung praktek-praktek aja gitu. Jadi di sini ketika Bapak Ibu bertanya soal seperti apa struktur skala upah, nah ini bentuknya seperti ini. Dia ada levelingnya, misalkan di sini saya kasih contohnya level 1 sampai level 8 ya, dari pelaksana, supervisor, manajer, direksi. Nah ini intinya di sini gitu. Cuman di sini ada cerita di baliknya gitu. Efek dari penentuan struktur skala upah yang salah ini bisa berdampak panjang ke depannya gitu. Misalkan terlalu besar, tiba-tiba ya boncos, bisa dibilang kayak bakar uang gitu kan, startupnya langsung bikin 2020 kalau nggak salah ya, banyak startup gajinya karyawan IT langsung melejit, wah, 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan. Banyak turnover gitu, banyak yang saling saling apa ya, human trafficking kalau saya bilang, transfer pemain ya, transfer pemain. Tapi terus ternyata nggak banyak yang bertahan ya dengan biaya gajinya bengkak gitu. Nah, ini permainan sebenarnya di sini gitu. Nah, saya menyimpulkan sebenarnya skala upah ini kalau kita mau mainkan ini ya di sini aja gitu. Level satunya kita mau tentukan di berapa misalnya. Nah, ini saya tanya dulu nih, gaji minimal 50 juta kira-kira kegedean nggak nih untuk komunitas di peserta webinar sekarang? Ini saya bisa kecilin soalnya kalau mau Kebesaran coach. kebesaran. Kita main di 20 juta, gimana Pak? Direktur 48, Bud. Hah? Kalau di tempatnya direktur 48. Oh, direktur 8 tuh, berarti rentangnya masih masuk tuh Pak. Oh, tadi nggak masuk nih, 25 Hanya di 25. di sana terjadi kadang-kadang kita terjadi perdebatan, Bud. Gaji direktur apakah 10 kali dari UMK atau gimana? Kebetulan Aduh, kami di rumah sakit kan. iya bener. Ini jadi Di perdebatan. PMA direktur 100 coach. Nah, itu betul makanya. Karena risiko hukumnya tinggi, Coach. Iya, betul. Betul. Dari UMK coach. Paling Iya. rendah coach. Ya, UMK kalau di Jakarta 5 jutaan ya, kalau nggak salah. Masih Betul, 5,4 ya. Nah, mari kita main di sini dulu. Sedikit diskusi ya. Ini menarik. Ini survei singkat sebenarnya ya. Tadi Pak Abu Thoyib, Pak Lukman sempat cerita kalau di bisnisnya gajinya ada yang 100 misalkan, ada yang 50, ada yang 48 gitu ya. Nah, ini intinya sebenarnya 3 ini ya. Apa yang kita rancang ya, apa yang kita rancang itu belum tentu sama dengan survei ya.
ketika kita melakukan survei untuk sebuah bisnis yang sama sama bidangnya gitu, itu bisa rentangnya bisa jauh. Nah, kita nggak ngelihat juga, kita harusnya jangan melihat sama bisnisnya, tapi harus lihat sama juga levelnya gitu. Level perusahaannya itu berada di tingkat mana gitu, berapa omsetnya misalkan. Nah, kalau kita mau melakukan survei, ini sebenarnya gampang ya. Kalau kita lihat ada perusahaan sejenis dan dia TBK misalkan, dia terbuka. Nah, perusahaan yang TBK ini kan harus punya laporan setiap tahunnya seperti apa. Nah, kita buka aja. Nah, itu bisa kelihatan di situ berapa persen gaji dibandingkan dengan omsetnya misalkan ya. Dari pengeluaran untuk gajinya biasanya kan langsung langsung kelihatan di laporan keuangannya. Nah, manpower-nya berapa. Nah, ini kita bisa ngira-ngira. Oh, persentasenya dibandingin sama omset si perusahaan tersebut sekian misalkan. Ya udah, kita coba benchmark dari situ. Nah, kita bisa coba lagi survei untuk gaji apa namanya karyawannya macam-macam. Apakah dari lembaga survei, apakah dari tanya-tanya misalkan ya, dari tanya-tanya ke yang ada di talent pool kita, misalkan kayak gitu kan. Ini saya coba simulasikan. Misalnya kita melihat gaji direksinya lah, gampangnya ya. Gampangnya paling paling gampang sebenarnya gaji direksi. Karena itu mayoritas atau komponen yang paling besar dibandingin sama teman-teman yang lain. Karena kalau ngomongin staff itu kan bisa berapa orang, bisa berapa banyak gitu kan. Nah, ketika kita coba talent pooling dari eksekutif atau dari manajer, itu mereka akan open sebenarnya. Mereka akan open dengan gaji mereka saat ini di perusahaan yang saat ini ya, ketika kita coba negosiasi gaji. Nah, misalnya di sini survei gajinya level direksi di angka 40 ya. Sementara kita di sini itu level gajinya masih di angka 20 gitu ya. Misalnya ya. Ya, ini kita lihat lagi levelingnya seperti apa. Kemudian di level manager ternyata levelnya di angka 30 nih, udah masuk nih. Oke, di angka 35 misalnya. Level kita misalkan di angka 20 dan seterusnya. Ini nanti akan kelihatan. Misalnya nih ya, saya kasih titik-titik ini artinya hasil survei kita. Hasil survei kita ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, nanti akan kelihatan di mana level SSU kita ya, SSU yang kita buat ini sesuai nggak sama market yang ada ya. Nah, kemudian kita cocokkan juga dengan leveling di saat ini terjadi. Misalnya ya, kebanyakan di sini semua nih mainnya ya. Semua di sini semua di bawah UMR misalkan masih di bawah 4 juta, di bawah 5 juta. Kondisinya seperti itu. Level supervisor berapa? Ternyata masih ada di level ya tipis-tipis lah antara struktur kita sama survei saat ini sama kondisi saat ini gitu. Untuk level manajer belum ada, misalnya ya. Ini saya simpulkan mungkin banyaknya UMKM ya di Indonesia ini kan banyak UMKM. Bisa jadi belum ada. Nah, langsung lompat ke level direksi. Level direksinya mungkin sekarang baru di angka 20 juta, misalkan seperti itu. Nah, ini nggak masalah gitu. Ini nggak masalah. Kita pakai panduan SSU ini, ya, kita pakai panduan SSU ini kita bikin job grading ya untuk apa? Untuk nanti ke depannya kita sesuaikan gitu. Kita lihat analisanya, kita lihat beban kerjanya. Tadi Pak siapa tadi ya yang bilang dari rumah sakit itu bilang resikonya tinggi. Betul, karena itu salah satu high method itu ya. High method itu dia ada beberapa faktor untuk penentuan kompensasi. Nah, salah satunya memang resiko gitu. Nah, di sini ada 4 kalau nggak salah ya, kalau saya search yang di misalkan di websnya HIHR itu ada 4 skills, effort, responsibility sama working conditions. Nah, ini 4 ini bisa jadi faktor penentu untuk compensation. Nah, kenapa saya nggak bahas ini? Karena kalau misalkan Bapak Ibu mencari ya, mencari di internet itu banyak. Mau cari training ya, itu banyak untuk membuat
secara teknis compensator factor ini. Tapi di sini saya nggak bahas gitu, karena 30 menit waktu yang sangat berharga, mudah-mudahan bisa lebih baik kita manfaatkan. Nah, next slide-nya adalah kalau Bapak Ibu bertanya, ya, melakukan survei kepada karyawan Bapak Ibu yang resign, ya, ini pasti jawabannya macam-macam gitu. Misalkan ada yang bilang saya mau bantu keluarga, ya, bantu usahanya keluarga, ada tawaran pekerjaan tempat lain, atau apalah segala macam. Itu ternyata udah ada yang survei, ya, alasan pekerja Indonesia resign. Dan 25% itu mengatakan jenjang karirnya nggak ada, ya. Terus kemudian keduanya itu work-life balance yang kurang. Kemudian ada yang mau mencari perubahan kerja. Dan faktor gaji itu ternyata nomor keempat. Saya menyimpulkan sih sebenarnya dari beberapa kali saya melihat dan bertanya ke karyawan yang resign ataupun melihat inilah teman-teman kita gitu ya, misalkan nanya kenapa kamu resign. Ternyata gampang sih. Pertanyaan intinya nyambung nggak dengan target pribadi karyawan. Nah ini isunya. Ini yang menurut saya lebih penting kita bahas dibandingkan struktur secara teknis ya. Pasti akan semuanya nyambung ke struktur teknis. Gimana kita menyampaikan benefitnya, tambahan ini, tambahan itu, tambahan ini, tambahan itu. Gitu. Cuman balik lagi ke pertanyaan dasarnya itu nyambung nggak sih dengan target pribadinya mereka. Kalau kita aja sulit untuk bertanya, kamu punya target apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kamu, ya bisa jadi nanti si karyawan itu kalau kalau istilahnya silent quitting gitu. Dia akan tiba-tiba mengajukan surat resign karena uh, Bapak Ibu nggak pernah menanyakan hal ini gitu ke karyawannya. Itu bisa jadi. Nah, kemudian, nah di sini yang lebih penting adalah membangun sebuah talent management framework. Yang nanti ujung-ujungnya kita ngomongin compensation benefit juga gitu. Kita ngomongin insentif juga ini ya, total reward ya. Ini kita akan ngomongin ini juga nih sebenarnya nanti gitu. Tapi apa yang kita lakukan dalam mengelola talent-talent kita ya dari employee performance management, kalau ini kita nggak lakukan, ini kita akan sulit untuk mendapatkan atau merekognisi karyawan-karyawan yang bagus ya, karyawan-karyawan yang mereka cocok kita beri tambahan reward gitu misalkan. Dan ini yang membuat karyawan bertahan itu merasa oh berarti saya ada kemungkinan memiliki apa namanya, memiliki level atau karir di sini gitu ya. Nah, di sini harus dibuat employee performance management. Kemudian talent acquisition-nya juga sama ya, kandidat pooling ya, sourcing-nya segala macam. Talent strategy planning juga sama gitu ya. Yang tadi saya bilang, tanpa adanya engagement, tanpa kita punya komunikasi, mereka tuh sebenarnya punya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah nggak sih gitu. Target-target apa sih dari mereka? Nah ini harus ada juga. Kemudian training and development juga sama. Succession planning sama. Ini juga kita bahas kemarin. Nah di sini total reward seperti yang slide sebelumnya ini nomor keempat. Tapi ini juga penting gitu. Kalau kita nggak bisa bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, ya mau nggak mau kita harus merelakan karyawan-karyawan ini nanti pindah, gitu. Nah, kita ngomongin total reward strateginya nih. Ini saya ngomongin strategi aja ya, biar biar teman-teman juga bisa menyesuaikan teknisnya dengan strategi yang dibuat. Ya, karena kalau strateginya ini nggak dijalankan, ini saya ngomongin level mungkin level direksi, level owner, ya, level manajemen. Ini kan ngomonginnya ke strategi. Soalnya kalau ngomongin gimana cara bikin upah strukturnya, ya, itu udah level mungkin supervisor atau tim lebih baik tim bawahnya gitu ya, tim tim
level bawah, coba dicari surveinya ini ya, step pelaksana lah. Tinggal kita review, tinggal kita diskusikan, oh baiknya begini, 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 atau spesialis lah. Spesialis untuk payroll. Kalau misalkan belum ada, atau mau minta bantuan ke Ziko misalkan, atau ke tim associate konsultan atau siapa, itu bisa ngomongin soal teknisnya. Nah, saya ngomongin strateginya dulu. Pertama kita harus assess dulu, ya. Kita assess dulu saat ini, ya, kita punya menu apa aja untuk compensation kita. Misalnya kalau upah itu komponen upah ada upah pokok, ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap. Ya, tunjangannya apa saja nih tambahannya misalkan. Mungkin tambahannya perlu tunjangan transportasi, ya, mungkin perlu tunjangan makan yang umum terjadi di perusahaan-perusahaan. Tapi bisa jadi ada tambahan medical misalkan, medical allowance, ya, itu bisa tambah. Kita punya apa lagi? Misalnya ada yang mau chat medical apa selain medical benefit-benefit apa lagi yang udah dilaksanakan di perusahaan teman-teman? Silakan. BPJS BPJS bukan benefit Pak, itu kewajiban. kewajiban. Subsidi umroh, wow, Masya Allah tuh Pak Ido tuh, Masya Allah. Rumah, ya bisa. Education, betul Pak. Itu. Asuransi tambahan, Pak. PPA 21 bukan Pak. PPA 21 itu kewajiban juga Pak. Kita disuruh mungut pajak nih karyawan kita nih. Ya, sorry. Ada yang Jangan PPA 21. diberikan juga oleh perusahaan ke Oh karyawan. iya, nggak dipotong gitu ya. Iya, apalagi Betul, ada nggak dipotong. 25 juta kan, 15% lumayan. Remote area, oh iya, boleh. Pulsa, ya, betul. Banyak kan? Nah, di langkah pertamanya ini, kita assess dulu, ya, kita kumpulkan dulu apa aja yang kita punya, ya, reward apa misalkan. Eh, Reward apa aja yang kita punya, misalkan insentif pencapaian, ya, kalau sales gampang. Pencapaian penjualan, misalkan sampai sekian M dapat sekian persen, 100 juta dapat berapa persen gitu. Nah, itu motivasi untuk meningkatkan apa ya? Dia merasa diapresiasi. Ini saya udah punya kerja nih, saya udah punya hasil kerja. Ya. Apa nih take and give-nya? Biasanya begitu, ya. Terutama sales. Ya, saya punya ini, saya bisa menghasilkan berapa ratus juta, misalkan buat company. Apa reward yang kita berikan, balikannya ke mereka. Nah, kita juga sama sebagai pengusaha gitu. Kamu digaji gede-gede bisa ngasilin berapa sama kita, buat kita kan gitu lah. Balik lagi take and give, ya kan? Nah, ini coba kita assessment. Nah, step berikutnya adalah kita mencari feedback, ya. Kita mencari feedback. Ini yang penting komunikasi. Selama ini, misalkan kita mau buat sebulan sekali. Tadi ada yang menjelaskan soal asuransi tambahan, misalkan ya, atau medical allowance kita kelola sendiri, misalkan ya. Opsinya kita kelola sendiri daripada kita kasih ke asuransi, kita coba kelola sendiri, uangnya sama, misalkan satu karyawan satu kali gaji bisa satu kali setahun atau 12 bulan. Sekalian aja kita pooling, kita coba alokasikan. Ternyata untuk klaim medical selama ini belum ada untuk apa namanya perawatan gigi misalkan. Hanya ada untuk perbaikan tambal gigi misalkan kayak gitu ya. Atau belum ada apa namanya gigi palsu. Ya, kita coba feedback, kita coba tanyakan ke teman-teman karyawan kita. Oh, ternyata banyak nih yang membutuhkan. Oh, ya udah boleh kita tambahkan misalnya ya, disetujui oleh manajemen. Yang penting plafon budgetnya masih masih di cover, masih bisa mengcover ya. Nah, kemudian ada lagi butuh untuk mobil, misalkan butuh mobil. Mobil gimana nih caranya? Kita nggak bisa langsung gelontorin satu mobil kita beliin 100 juta, 200 juta gitu. Kita coba bikin konsep eh, apa namanya sewa misalkan ya dari perusahaan beliin mobil
tapi nanti sewa bayar sewa si karyawannya bayar sewa. Nah, nanti selesai dari 2 tahun, 3 tahun si karyawannya bertahan di kita, sewanya itu misalkan cukup menarik lah gitu ya, 2 juta atau 3 juta sebulan misalkan. Nah, kalau si karyawannya retention itu artinya apa? Bertahan, bekerja di kita dan memberikan kontribusi yang positif ke perusahaan selama 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini mobil ini bisa kita hibahkan atau perusahaan hibahkan. Dan ini kerap terjadi itu car ownership program seperti itu. Atau yang lebih kecil misalkan laptop atau handphone. Ya, laptop atau handphone. Handphonenya harganya 5 juta misalkan. Karyawan sama perusahaan 50%, 50%. Karyawan bayarnya 2,5 aja dicicil setahun misalkan. Setahun. Berarti kan ringan, 200.000 atau berapa. Nah, kalau dia bertahan dan dijaga itu laptop handphonenya selama 1 tahun atau 2 tahun, yaitu kita hadiahkan gitu misalnya perusahaan. Nah, ini kalau nggak ada feedback atau komunikasi, ketepatannya memberikan benefit-benefit ini mungkin nggak akan tercapai gitu. Makanya ini perlu ada feedback sama komunikasi. Mereka butuhnya apa aja gitu. Cuman jangan jadi ngelunjak ya. Tiba-tiba minta rumah di Pondok Indah gitu ya. Misalkan mau punya apa berapa hektar di Cibodas gitu ya atau bagaimana lah. Ini jangan ngelunjak sih. Balik lagi kita tetapkan pagunya perusahaan seperti apa dan nyambung nggak sih dengan tujuan perusahaan gitu. Nah, kita mencari aja jalan tengah seperti apa. Nah, yang ketiga adalah ini kita harus libatkan leadernya nih. Gitu. Kita harus libatkan leadernya. Tentukan apa yang ingin dicapai dari strategi penghargaan total ini, total reward strateginya ini yang terus diperbarui. Nah, ini bagaimana cara mendukung tujuan bisnis spesifik kita, gitu. Nah, harus dilibatkan leadernya, karena leadernya yang lebih memahami. Mungkin kalau misalkan staff atau karyawan nggak bisa langsung bicara ke direksi, gitu ya, nggak bisa langsung ngomong di tataran manajemen. Ya, kita tanya dulu ke supervisornya, gitu. Mereka ada keluh kesah apa selama ini menjalankan kerja di kita, ya misalkan kesulitan dari sisi waktu apa eh, apa namanya waktu tempuh untuk perjalanan dari rumah ke kantor misalkan atau ada keluhan di sisi tools apa alat-alat yang digunakan udah terlalu bontok gitu ya udah terlalu uzur ya udah terlalu lama gitu ya harus ada pembaruan dan segala macamnya. Nah, ini harus dilibatkan leadernya karena mereka ya terbebani ya seperti pada 2 pekan yang lalu kita bahas middle manager, mereka yang terjepit di antara karyawan level bawah pelaksana sama keinginan dari direksi atau harapan dari direksi ya untuk pertumbuhan dari perusahaannya sendiri. Nah, ini leader-leader harus kita libatkan. Nah, kalau sudah ada 3 ini ya, asesmennya, kemudian feedback komunikasinya udah jalan, libatkan leadernya udah ada, tinggal kita masukkan ya elemen-elemen tadi ya. Kita buat seseimbang mungkin, fleksibel mungkin, seinklusif mungkin, dan seadil mungkin gitu. Nah, nanti kita akan lakukan penyesuaian personalisasi penghargaan. Jadi dari KPI-KPI yang dibuat, misalkan ya, kita buat bersama dengan karyawan ya. Jadi karyawannya juga tahu KPI saya apa sih gitu. Saya kerja eh, perusahaan itu mengharapkan apa dari saya gitu. Nah, kalau udah selesai kita buat, kita lihat dampaknya ya. Karena di sini kan membuat diagnosis yang baik itu proses yang kompleks, banyak faktornya. Makanya di sini nggak bisa saya jelaskan secara teknis karena setiap setiap perusahaan itu punya komponen yang berbeda-beda, gitu, faktor yang berbeda-beda. Saya bisa ngomongin secara general, tapi itu bukan bukan solusi untuk semua hal, gitu. Mudah-mudahan kegambar lah ya. Nah, ini slide berikutnya. Ini saya slide-nya dikit-dikit lah ya. Nah, ini mungkin teman-teman udah paham juga Maslow ya, hierarchy of needs itu ada fisiologi ya ada fisik ya kebutuhan makan minum ya kebutuhan safety
kebutuhan love and belongings ya, merasa dilibatkan dan segala macamnya, terus kepercayaan dirinya ya, self actualization. Nah, ada katanya Maslow-nya itu ada upgrade-nya, ada transcendent. Udah level tinggi katanya. Nah, cuman ini saya perlu menambahkan di sini ya. Ini Maslow ini nggak melihat sisi spiritual, Bapak Ibu ya. Mereka tidak melihat sisi metafisik atau kejiwaan, spiritualitasnya. Dan Masya Allah, ternyata ini saya ngambil dari bukunya Hussein Rasul, ya, Islamic Psychology. Ini bisa Bapak Ibu coba cari ya di internet atau di akademik ya, Islamic Psychology. Ini beliau membahas tentang spiritual motivation, ya, spiritual motivation. Jadi nggak cuman berangkat dari yang sekuler ya, menganggap secara fisik aja gitu, menganggap soal kepribadian apa namanya percaya dirian gitu ya, self actualization atau apa namanya transcendent. Tapi ini lebih holistik ya. Ada spiritual motivation di sini. Ada motivasi yang bersifatnya intrinsik yang memang muncul dari dalam diri masing-masing. Kemudian melihat lagi dari spiritual capitalnya, modal spiritual kita, dari iman, dari takwa, dan gimana value-value secara kolektifnya seperti apa. Kemudian secara etikalnya bagaimana nih, halal haram gitu. Nah, ini yang sebenarnya lebih dahsyat dibandingin apa yang sudah jelaskan hierarchy of need dari siapa tuh namanya? Dari si motivation ini gitu kan. Nah, ini yang harus kita gali ya. Gimana kita bisa memperkuat niat kita lagi ya, memperkuat niat kita lagi. Dan bagaimana amal dan akhlak untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini yang paling penting. Gimana kita memupuk apa namanya? Memperbarui terus niat kita, memperbarui terus amal dan akhlak kita ya, untuk mencari ridhonya Allah. Karena sesungguhnya kan motivasi terbaik seorang muslim itu apa? Untuk mencapai surganya, mencari ridhonya Allah gitu. Nah, kemudian kita punya spiritual capitalnya seperti apa nih? Iman kita bagaimana nih? Gitu. Apakah bisa sekarang kita dianggap iman kita udah tinggi? Kan belum tentu gitu. Kita bisa meningkatkan iman kita dengan takwa gitu, menjauhi dari maksiat dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan ini yang paling penting menurut saya. Dan ini kalau misalkan kita bisa kaitkan, misalkan tadi Pak Ido bilang salah satu rewardnya adalah bisa umroh sama-sama, itu masya Allah bisa kita ini kan bisa kita jadikan satu reward. Jadi teman-teman punya motivasi, nggak cuman reward secara materi aja gitu ya, seperti itu kurang lebih. Ini ada yang mau interaktif, silakan. Izin bertanya boleh coach? Boleh. Boleh Pak, silakan. Siap coach. Izin bertanya, di diagram Maslow ini kan yang paling bawah ini mengenai psikologi. Itu kan berkaitan Fisiologi. dengan ya hajat dasar kita ya, makan, minum, tidur, pakaian dan lain sebagainya. Kalau seandainya dasar saja belum bisa terpenuhi, bagaimana mungkin kita akan sampai ke puncak yaitu aktualisasi diri atau di bawahnya yaitu sistem penghargaan? Itu bagaimana, Coach? Menurut Coach sendiri, Eh, perusahaan itu sebaiknya mengambil langkah yang seperti apa? Karena kan kita juga harus melihat realitas di lapangan bahwa eh, kebutuhan fisik itu ya di diagram ini saja sudah terlihat bahwa kebutuhan fisik itu yang paling mendasar dan harus dipenuhi. Baru kita berbicara step by step selanjutnya. Tapi kan ada beberapa perusahaan yang berpikir bahwa oh tenang aja, kamu mendapatkan apa ya, ruang untuk pengembangan diri. Kemudian kamu nanti
ide-idemu akan kita tampung dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu menurut coach bagaimana? Terima kasih. Ya, ya kalau Dengan nggak dikasih makan dia kerja kelaparan nggak benar juga sih Pak. Kalau dia nggak dikasih waktu untuk istirahat ya nggak benar juga gitu kan. Kalau menurut saya gini ya, basic need itu sebenarnya gampang sih. Kita bangun tidur, kita bangun tidur, ada makanan di hari itu, ya badan sehat, kemudian apalagi ya hadisnya itu, eh kita tenang pikirannya, itu orang udah dibilang kaya Pak. Orang udah dibilang kaya. Itu basic need seperti itu. Cuman gini Pak, Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Lukman, Lukman, Pak. coach. Oh Pak Lukman. Ya, ini yang di sisi kiri Pak, hierarchy of need, ini yang diajukan oleh Maslow, oleh ya Maslow ya, hierarchy of need-nya. Nah, saya tadi bicarakan soal pendekatan holistik dari Islam. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, itu sebenarnya dari hadis. Saya lupa ininya ya, hadis lengkapnya. Tapi intinya seseorang itu kalau udah bangun pagi ada makanan yang bisa dimakan, kemudian tenang pikirannya, ya, kemudian juga badan sehat, ya, yang terkumpul di situ itu dia udah dianggap kaya, gitu. Nah, sebenarnya eh, itu gak bisa dianggap sebagai itu terpenuhi terus kemudian selanjutnya bagaimana lah. Ada orang yang dia kelaparan, bahkan waktu zaman Nabi Muhammad SAW ketika di diserang ya di Madinah gitu kan, dia perang Khandaq ya kalau nggak salah, itu ngegali parit itu dalam keadaan lapar Pak, sampai itu disumpel dengan batu itu di Masya Allah, di pinggangnya itu dalam keadaan lapar Pak. Gimana mereka bisa memenangkan perang dalam keadaan lapar itu Bapak? Itu holistiknya di situ Pak. Ini pendekatan Islam itu lebih holistik dibandingin pendekatan hierarchy of need tadi gitu. Jadi kalau kita pendekatannya di awal aja udah salah gitu. Misalkan kita menganggap "Oh, ini gini gitu ya, apa fisik dulu apa segala macam." Enggak, Pak. Kita motivasinya kerja untuk apa gitu? Untuk mencari nafkah untuk keluarga misalkan. Kemarin saya ikut kajian di kantor kami ya, etika bekerja dalam Islam. Seseorang yang berangkat bekerja mencari nafkah untuk keluarganya atau untuk apa orang tuanya yang sudah renta itu udah visabilillah Pak. Tuh, udah visabilillah. Kita kan seseorang bekerja ya dalam keadaan lapar misalkan nih, berangkat dalam keadaan lapar tapi pasti pulang dalam keadaan sudah mendapatkan rezekinya di hari itu gitu. Ini satu tawakal yang kita harus tanamkan di teman-teman juga, di karyawan juga, di kitanya juga. Kita nggak usah khawatir sama rezekinya gitu. Pasti Allah kasih gitu. Pasti nggak akan kelaparan. Ya kalau udah selesai rezekinya ya udah selesai di dunia ini gitu. Nah, cuman balik lagi ya. Dari perusahaan juga harus bisa melihat, harus secara adil melihat gitu. Mereka terpenuhi nggak nih? Jangan-jangan mereka makannya susah, ya itu tadi gitu. Ya itu basic need-nya sebenarnya harus dipikirkan juga. Tapi balik lagi ya, rezeki udah Allah tentukan gitu ya. Kita gimana caranya kita adil ke bawah dan ini melihat lagi tadi apa namanya motivasi nggak cuman fisik materi aja gitu Pak Lukman. Gimana Pak Lukman? Siap, coach. Terjawab? Terima kasih. Boleh menanggapi nggak? Boleh Pak. Oh baik, Boleh. terima kasih. Terima kasih coach. Saya sedikit, saya setuju apabila coach melakukan perbandingan dengan yang tadi disampaikan Rasulullah SAW pernah sampai kelaparan pada saat mau perang Khandaq. Saya setuju. Tetapi kan kita juga eh, ke, eh, kebetulan saya ini bagian accounting coach dan alhamdulillah Allah memberikan saya beberapa pengalaman di accounting perusahaan-perusahaan PMDN sampai PMA. Saya melihat bahwa tadi yang coach sampaikan Rasul SAW sebagai suri teladan kita, sebagai pemimpin pada saat itu, beliau rela untuk kelaparan. Tapi untuk saat ini, para pemimpin-pemimpin perusahaan itu mereka ketakutan kelaparan, coach. Bahkan mohon maaf, mereka rela untuk tidak kelaparan
berarti untuk kenyang, tetapi yang di bawah ini di-push habis-habisan. Ini kenyataan ya, yang saya alami, yang saya lihat di experience saya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya coach membandingkan dengan Rasulullah SAW, ya bagus banget. Kalau pemimpin itu mau untuk ya di awal sudah mendeklar bahwa oke, kita harus berjuang sama-sama. Ya dia harus berani untuk lapar juga. Jangan mengajak tim untuk lapar tapi dia perutnya kenyang. Nah, sebenarnya yang saya underline itu oke, nggak masalah, Ya. basic need-nya dipenuhi, tetapi bukan hanya sekedar hanya slogan saja. Oke, ayo kita efisiensi, tetapi di atas nggak efisiensi, malah berfoya-foya kan kontradiktif seperti itu. Iya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ya, Pak. solusi praktisnya Pak, pengusahanya disuruh kenal sama Ziko aja Pak. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Pak Eva tadi ada yang mau ini resen loh Pak Eva. di hold dulu Pak Dani, kita hold dulu. Oh dia Bentar. dulu. Di Pak Dani slide tinggal Udah tinggal dua apa satu tinggal sih. satu? Tinggal satu. Udah Itu closing mau satu lagi. closing statement apa mau dibahas tuntas dulu? Closing aja itu. Closing statement. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan, tapi di luar materi upah ini sebenarnya Pak Dani dari Ibu Maryam. Cara merekrut karyawan yang Kowiyun Amin ini Pak. Mungkin singkat ini Pak. Ada nih. Kowiyun Amin ya, amanah sama kuat gitu ya. Nah, Kurang lebih ya. Ya sebenarnya itu yang kita lakukan Bu Maryam ya, Bu Maryam namanya tadi ya. betul. Yang kita lakukan di rekrutmen. Tapi kita nggak bisa sepenuhnya tahu dia orangnya amanah apa belum, apa tidak setelah kita beri amanah kan gitu ya. Mungkin kalau soal kowiyunnya atau kuat secara ilmu kita bisa nilai dari sisi tes psikologi misalkan ya atau tes apa gitu ya. Kita coba interview juga behavioral event interview. Coba ceritakan kepada kami dalam kondisi Anda tertekan bekerjanya seperti apa gitu misalkan berikan contoh hal-hal yang kita coba tanyakan saat interview itu bisa menggambarkan tapi nyatanya apa yang berada di ruang interview itu tidak sepenuhnya 100% kita bisa nilai dia cocok apa enggak sebelum kita coba jalankan di lapangan. Jadi trik-trik rekrutmen banyak ya bisa kita terapkan. Cuman balik lagi ketika kita udah coba seleksi dari 100 orang misalkan, ternyata ada 10 terbaik, ternyata ada 3 terbaik. Ya udah kita jalankan sebaik-baiknya. Karena saya percaya kita dipertemukan sama orang-orang yang kita rekrut itu nggak serta-merta terjadi begitu saja, pasti ada takdirnya. Saya rasa kita bisa coba dari satu orang itu kita lihat ternyata setelah berjalan sebulan 2 bulan ternyata nggak cocok ya udah kita coba next lagi seperti itu yang kita bisa sampaikan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam juga kan dianggap kowiyun atau dianggap kuat itu ya setelah para perempuan yang dibantu itu melihat ya kuatnya itu seperti apa. Gitu, Ya. Bu Mariam. Siap. Mungkin lengkapnya ada di sesi kemarin ada itu ya pembahasan Iya, detail betul. ya. Bisa lihat rekaman kami nih Bu Mariam penjelasan Ada. detailnya. Insya Allah mungkin japri kami ya Bu. Nanti kita kirim rekamannya. Bisa kalau nih Pak Dani. Kita lanjut ke berikutnya. Oh ini langsung ada yang mau konsul ini Pak Bambang di Palembang. Pak bisa di-grab sama Mas Sarkin atau Pak Dias ini? Udah tuh kayaknya tuh. Sudah ya? Pencet. Ya, ini saya buka satu-satu ini. Oke, yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Ihsan Fauzi. Misalkan di sebuah perusahaan masih dianggap tabu kalau bawa-bawa agama. Bagaimana kita selaku jajaran manajer untuk bisa menerapkan nilai Islam dalam budaya perusahaan? Step by stepnya bagaimana? Terus apalagi kalau dari segi kemampuan perusahaan untuk salary karyawannya masih di bawah UMR. Ini gimana ini tipsnya nih Pak Dani? Pertama, amalkan pribadi dulu aja, Pak.
kalau kita nggak ada kekuatan, kemampuan, wewenang ya. Kalau kita udah ada wewenang, misalkan kita sebagai head division gitu, kita udah punya wewenang di tim kita, ya kita jalankan aja di kita. Kan amalan itu kan ya bisa dibilang murah ya, strateginya juga bisa kita terapkan secara pribadi. Ya, kalau kita ternyata ada kewenangan ke atas ya alhamdulillah. Dan kita menerapkan menunjukkan diri kita yang amanah, diri kita yang profesional ya sebagai seorang muslim, apalagi bukan dituntut, diperintahkan untuk totalitas setiap kali melakukan satu pekerjaan, itu dengan sendirinya akan menularkan, Pak, menurut saya gitu. Dan integritas itu nggak ternilai. Kita sebagai muslim mempercayai kalau kita selalu diawasi oleh Allah. Kita nggak diawasin oleh supervisor, ya nggak diawasin oleh direksi, kita tetap bekerja sebaik mungkin. Itu udah termasuk, kalau kata saya, termasuk bentuk kita berdakwah, kita sebagai seorang muslim. Intinya gitu. Nah, kemudian soal upah masih di bawah UMR. Eh, upah di bawah UMR, balik lagi itu kan UMR ini yang menentukan pemerintah. Kita wajib untuk mengikutinya. Tapi balik lagi, pemerintah pun memberikan kelonggaran jika ada perusahaan yang belum bisa memberikan gaji di UMR. Nah, kita lihat lagi load kerjaannya seperti apa. Ya, kita lihat lagi kebutuhan perusahaan sebenarnya mungkin nggak membutuhkan full time. Ya, kita membutuhkan mungkin part time saja misalkan. Dalam seminggu hanya bekerja sehari misalkan. Ya udah kita bayar, konsepnya no work no pay. Kita beri kerjaan dia sehari dari seminggu, ya, dan kita sepakati misalkan gajinya dia sekian gitu di bawah UMR, misalkan 100.000 gitu atau 150.000 ya dalam sehari gitu. Ya udah, kita bayar cuma 600.000 kan, jelas ya. Atau misalkan seminggu nggak nyampe 40 jam, karena ini balik lagi ya, kalau kita ngomongin struktur upah, kita harus lihat juga, kita harus belajar juga minimumnya itu secara peraturan pemerintah itu apa gitu. Misalkan dalam seminggu harus 40 jam bekerja. Nah, dia kerjanya cuma 20 jam, ya kita bayar setengahnya gitu. Seperti itu aja simpelnya. Jadi jangan menganggap, oh saya harus UMR gitu, maksain gitu ya. Ya kalau mau maksain ya maksain gitu, 40 jam seminggu, dia bisa nggak kerja, maksimal nggak di situ. Kalau memang bisa, dan itu udah bisa berjalan 40 jam, 40 jam, 40 jam, dan outputnya juga ke kontribusi ke perusahaan, perusahaan mendapatkan penghasilan lebih besar, ya udah kita kasih UMR gitu. Kita ngeliat lagi outputnya lagi, kontribusinya seperti apa. Gitu mungkin saran saya. Alhamdulillah, semoga terjawab ini Pak Ihsan ya dari pertanyaannya. Oke, sebelum lanjut ini Bapak Ibu sekalian, di poster yang Bapak Ibu lihat itu kan kita selesai di 21.00 ini. Masya Allah, ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan masih belum terjawab. Kita lanjut apa diselesaikan saja ini Bapak Ibu? Coba saya mau responnya. Kalau diselesaikan sampai 21.15 apa setuju? Diselesaikan saja Pak, sampai semua pertanyaan terjawab. Oh, sampai semua pertanyaan terjawab, Masya Allah. 230 lanjut. Mungkin ada lanjutan sesi, Pak. Wah, Iya, ya makanya ini struktur upah ini sebenarnya banyak teknis ya. Saya mungkin kalau misalkan ada kesempatan ke depannya dibuat khusus teknis, kita ngomongin misalkan faktor compensate-nya. Jadi membuatnya berdasarkan faktor-faktor tadi ya, beban kerja dan segala macamnya. Itu bisa habis 2 jam ngomongin itu. Jadi konsultasi ya Pak ini. Di konsultasi ya benar. Oke, kita di 21.15 dulu ya Bapak Ibu ya. Kita stop di pertanyaannya Bu Tia ini. Ini juga udah ada hitung-hitungannya ini Pak di Bu Tia ini terakhir, Masya Allah. Oke, di 21.15 dulu ya Bapak Ibu. Semoga terjawab semua pertanyaannya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya tadi dari Ibu atau Bapak Regina ya ini. Izin bertanya Coach, bagaimana cara merancang skala upah untuk tim kecil atau startup yang masih terbatas budget?
tapi berbasis kinerja, performance base yang adil, bisa dihitung dan tidak menimbulkan konflik internal. Wah, tipis-tipis ini Pak Dani. Ada Pak Dani konsulnya. Iya, ini kayaknya Bu Regina. Pertama, saya nggak mau dipanggil coach ya, karena coach itu ada ininya loh, ada sertifikatnya ya, Ada beda ya. sertifikasi ya. Iya. Nah, Saya belum didoakan Pak punya berarti Pak. sertifikat. Amin, amin. Amin. Ya, untuk skala upah tim kecil atau startup yang masih terbatas, ya balik lagi tadi. Saya sampaikan, jadi kita tentukan dulu budgetnya. Biasanya kan kita udah ketahuan nih, oh saya penjualannya segini nih, saya bisa merekrut berapa orang. Ini ngomongin MPP, Manpower Planning, gitu, Manpower Planning. Kita coba buat proyeksi dalam setahun misalkan. Kita buat proyeksi dalam setahun. Seperti apa beban SDM kita, ya. Biasanya satu project, misalkan 100 juta, misalkan satu project 100 juta. Komponen SDM-nya 60 juta, ya. 60 juta kita bagi-bagi. Oke, berapa orang? Nah, saya berpesan kalau ngomongin perencanaan atau manpower planning, kita ngomongin setahun. Artinya karyawan itu kita rekrut setahun. Berarti bisa nggak nih kita gaji dia selama setahun penuh plus THR, ini minimal 13 kali gaji. Kalaupun nanti di tengah perjalanan ada pergantian, ya kan masih sesuai budget. Gitu, cuman soal gantiin doang. Ya, gitu. Jadi saran saya untuk startup, coba dibikin planning minimal setahun dulu. Ya, setahun plus THR lah. Ya, kalau sekarang ada kompensasi kalau ngomongin karyawan waktu tertentu harus ada kompensasi. Nambah lagi, berarti 14 kali minimal. 14 kali kalau mau bayar kompensasi. Kalau mau pakai golden second, makasih gitu ya. Ya udah cukup. Ya, tapi pastikan nggak ada apa ya, isu dilaporin ke disnaker atau segala macam gitu. Ya baik-baik aja lah. Ya golden second makanya. Ya udah, saya kasih kamu setengah aja deh, 500.000 aja misalkan atau berapa gitu. Itu golden second. Gitu. Nah, terus soal gimana berbasis kinerja, ya harus dihitung dulu. Harus dilihat dulu faktor-faktornya. KPI-nya apa? Dan udah ada kesepakatan apa enggak? Nah, ketika kita memberikan KPI-nya yang berbasis target, ya kita harus ngomongin juga reward-nya. Nah, itu dibudgeting juga dalam setahun, minimal setahun. Seperti itu Bu Regina. Jadi kita ngerekrut, kita juga mikirin exit-nya bagaimana, atau kita menyelesaikannya mereka seperti apa. Minimal setahun. Itu 14 kali lah, 14 kali. Bahkan teman saya tuh ada yang bikin udah 15 kali gitu buat spare-nya. Gitu. Cukup Pak Dani. Cukup insya Allah. Nah, Kalau semoga nggak terjawab cukup, ya. nambah seminar lagi. Nah, semoga terjawab ya Bu Regina dari apa yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke Pak Abu Toyib ini. Apa secara Islam dibolehkan atau tidak untuk laporan pajak pegawai direndahkan agar para pegawai tidak terpotong pajak? Tidak terpotong pajak. Wah, ini terkait pajak ini Pak Dani. Iya nih. Ada Pak Dani. Walau alam ya, saya juga belum tahu ini jawabannya seperti apa. Tapi prakteknya memang banyak. Bahkan di perusahaan saya juga sama. Kita nggak mau termasuk orang yang zolim mengumpulkan pajak dari karyawan. Jadi ya kita gross up gitu, kita bayarin pajaknya mereka. Jadi perusahaan yang terbebani. Bahkan sampai yang di atas 20 juta, ya udah bayar pajaknya itu. Gitu. Itu prakteknya sih ada. Tapi balik lagi, kalau ngomongin apakah secara Islam bolehkan atau tidak, walau alam saya juga tidak terlalu ini. Karena ngomongin pajak juga ada kan masing-masing mazhab ya beda-beda itu. Ada yang harus manut ya Pak. Iya. Ada yang Kalau nggak mau ada pajak ahlinya kan sendiri nanti tuh. negaranya bagaimana gitu. Terus ada yang bilang wah pajak haram, neraka, bla 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 gitu kan. Walau alam, balikin lagi ke Ahli ya Pak. ke ulama. Nah, semoga terjawab ini Pak Abu Tayyib.
Oke, kita lanjut. Insya Allah untuk materi presentasi tidak diberikan secara langsung, Bapak Ibu. Cuman kalau emang membutuhkan nanti akan kami share rekamannya di grup free webinar juga ya Bapak Ibu. Oke, ini ada dari Pak Reza tentang ideal budget MP cost berapa persen dari plan revenue. Power cost-nya. Nah, Ya balik lagi Pak Reza itu ke masing-masing ini ya dapur, masing-masing dapur. Eh, variasinya banyak. Ya misalkan ada produk dia produksi itu pasti ada cost RPP-nya berapa, cost COGS-nya apa segala macam gitu. Tim keuangan yang lebih paham. Nah, budget di SDM-nya seperti apa. Nah, jasa lebih gede gitu karena ya yang dia punya asetnya untuk mendapatkan revenue-nya ya orang gitu kan jasa itu lebih besar. Tapi intinya sih tadi ya kalau kita ngomongin kita ngerekrut orang-orang ini yang memang penting untuk mendeliver produk atau mendeliver jasa, menjaga kualitasnya, menjaga komunikasi dengan customer, mendapatkan feedback after sales dan semua yang mendukung terciptanya penjaminan mutu atau kualitas dari produk atau jasa kita, ya kita itu anggap sebagai biaya yang penting untuk dikeluarkan, gitu. Nah, balik lagi, oke, kita lempar dengan harga sekian, masuk nggak? Gitu. Ternyata nggak masuk. Ya kita coba efisiensi. Nah itu take and give-nya ada. Naik turunnya pasti ada sampai kita nemu keseimbangan antara pendapatan dengan cost-nya gitu. Jadi sedetail mungkin lebih baik gitu ya. Kayak saya di dunia distribusi itu per depo itu udah kelihatan gitu, sekian persen. Oh ini sekian persen. Dan manusia udah paling nomor satu gitu biaya yang keluar. Makanya ketika kita mau buka depo ya kita lihat UMR-nya berapa, berapa banyak manpower-nya, berapa banyak sumber daya kendaraannya gitu. Sales-nya harus berapa orang dan segala macam. Itu akan kelihatan nanti, Pak. Jadi harus dibalik lagi justru. Bukannya revenue berapa, berapa persen manpower-nya. Tapi kita lihat dulu prosesnya. Seperti itu Pak Reza. bisnis proses penting berarti ya Pak. Sangat penting. Makanya 5 pilar kan. Kalau cuma satu Ya. pilar orangnya doang ngapain dia? Ya, semoga terjawab ini Pak Reza ya. Oke. Lanjut. Oke. Afwan, Coach mau bertanya terkait penentuan upah untuk karyawan yang mana lebih diutamakan untuk menentukan apakah pengalaman atau basic pendidikannya? Kalau saya sih nggak dua-duanya ya. Ketika Gimana, kita melihat pengalaman atau pendidikan itu masa lalu, Pak. Itu kesuksesan masa lalu. Kita harus ngelihat kompetensinya. Kompetensi itu apa? Misalkan dia bisa punya skill mentoring, leadership ya untuk level supervisor. Kemudian ya misalkan kita tanya pengalaman yang dahulu pernah pegang apa aja gitu secara teknis misalkan yang ngerjainnya. Ya, kita tanya kalau memang relevan ya ini apa namanya coba beri kesempatan gitu. Nah kalau ngomongin penentuan upah ya tadi struktur upahnya dulu dibuat berapa faktor dan kalau kita nyari di internet nih misalkan ada 4 gitu skill kemudian apa namanya apa tadi saya lupa saya mesti nyari ini dulu bocoran nih skill effortnya misalkannya secara fisik atau secara mental kemudian tanggung jawabnya dia sama kondisi bekerjanya. Nah, ini minimal 4 faktor ini yang harus kita nilai. Nah, mana yang lebih lebih baik, mana yang bobotnya lebih besar, ya ditentukan sesuai sama posisinya dia. Misalkan skill yang paling utama, ya udah skill. Tapi kalau misalkan dia disuruh apa ngelas
pipa dalam laut. Nah, itu working conditionnya kan itu harus lebih tinggi gitu. Jadi nggak skill doang, working conditionnya juga berpengaruh. Nah, 4 tadi ya, skills, effort, responsibility, working conditions. Nah, ini 2 SKS ini. Skill, effort, working condition, sama apa Pak? Responsibility, tanggung jawab. Oke, semoga terjawab ini Pak Nasruddin. Oke, ini ada Galaxy A52 ini boleh dikasih tahu namanya Pak? Nanti kita kayak manggil pahlawan ini, pahlawan Galaxy ini. Ntar ini saya ada beberapa pertanyaan saya yang diajukan mengenai struktur upah ini Pak Dani. Simpelnya pakai metode apa ya Pak? Kalau ngomong simpel ya linear aja udah. Gaji kecil 5 juta, gaji paling gede 20 juta, itu bagi aja tuh. Oh, Mau gitu. di mana di antaranya kan simpel tuh kan. Hanya kayak hitungnya pemula ini Pak. Pak Iya, Galaxy memang ini. pemulanya begitu. Jadi kalau ngamen pemula begitu, yang paling kecil berapa, paling besar berapa, tengah-tengahnya isi gitu. Cuman kalau mau tadi ya bahas yang survei apa skala survei apa kita survei gajinya manajer di perusahaan yang sama, supervisor di perusahaan yang sama, accounting, keuangan dan segala macam kita survei. Nah, ini memang butuh effort gitu. Dan beberapa di website juga banyak yang udah tersedia gitu. Cuman nggak sesimpel itu ya. Kita juga harus iterasi ya, harus berulang-ulang. Kita coba segini nyari karyawannya ternyata susah ya. Kita coba naikin lagi. Ya misalkan pas lagi dengan gaji UMR misalkan ya, gaji UMR nyari accounting, tax accounting lah sekarang lagi rame nih gara-gara Cortex kan. Tax officer gitu ya. Kita nyari yang harga UMR, nggak ada yang mau gitu. Karena apa? Tax officer lagi banyak yang membutuhkan minimal 8 juta, 9 juta kadang gitu. Itu untuk yang fresh graduate misalkan gitu. Nah, ini kita modifikasi. Makanya kita buat rentang. Di setiap jenjang itu ada rentangnya. Nah, mau rentangnya linear, rentangnya berapa persen dan segala macam, nah, itu 4 SKS itu. Itu 4 SKS. Ya, ini ternyata dari Bu Sari tadi Pak Dani. Oh, Bu Sari. Galaxy Ya, A5 Bu. ini. Itu, Bu. Mohon maaf ya Bu, bercanda tadi Bu. Mohon tidak dimasukkan ke hati ya Bu Sari. Semoga terjawab apa yang sudah disampaikan Pak Dani tadi. Jadi dipakai yang termudah ya Pak. Jadi, Iya. oke. 2 pertanyaan terakhir ini. Tapi lebih dari 2115. Lanjut nggak apa-apa Bapak Ibu, kita selesaikan ya. Ini ada hitung-hitungannya juga ini Pak Dani terakhir. Oke. Itu ini 4 SKS ini. Dari Pak Muhammad Arfani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terkait UMR itu apakah sudah masuk skala struktur upah yang sesuai Islam ya? Wah, ini gimana nih Pak Dani? Ya, UMR walau apa? alam kalau upah. Jadi kalau menurut saya gini ya, pemerintah itu kan ada ikhtiar, ada apa ya, istihad atau apalah disebutnya ya. Jadi usaha untuk memberikan keadilan ke masyarakatnya. Makanya dibuat UMR, upah minimumnya gitu kan. Nah, kita balikin lagi apakah sesuai apa tidak di lingkungan kita. Misalkan yang di Jakarta 5.300.000, kalau ada karyawan dia digaji 3 juta masih bisa hidup layak apa enggak gitu. Nah, ini kan kalau ngomongin upah minimum itu kan dia ada hubungannya sama kelayakan hidup di wilayah tertentu. Nah, ini kan mengeneralisir aja gitu. Nah, balik lagi ke kita lihat lagi. Tadi kayak Pak Lukman yang ngomong ya, yang accounting itu. Dia bilang Ya. karyawannya nggak diperhatikan gitu ya. Mungkin tidur aja susah, makan aja susah gitu atau bagaimana. Nah, ini balik lagi, makanya menjaga takwaan, mencari pemimpinnya juga yang memang dia adil gitu. Nah, kalau ditanya apakah sesuai sama Islam, alam saya juga nggak bisa menjawab. Itu lebih paham mungkin yang ulama gitu, yang ahli ilmu. Oke. Terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Arfani. Jazakallah khair ini Pak Dani. Oke, ini pertanyaan dari Bu Tia ini Pak Dani.
Kita baca perlahan ini, Pak. Saya jualan produk barang. Revenue saya di around 400 juta per bulan. Saya jualan sendirian, ada karyawan, tapi nggak sebanyak saya jualannya. Saya memulai mengatur tata kelola gaji dan mencoba untuk rekrutmen lagi. Jika saya gaji karyawan 1,5 kali UMR, jika target 400 juta tercapai. Dan jika hanya tercapai 50% target revenue, maka gajinya hanya 50%. Apakah yang begini ini baik dan berkah? Itu Pak pertama. Ada saran penggajian seperti apa? Jujur saya masih tergolong UMKM, jadi nggak ada kewajiban untuk memberi gaji UMR. Komponen gaji saya adalah 60% gapo. Pakai papo ya Bu. Plus bonus target revenue. Yang jika target revenue tercapai, maka bisa dapat tambahan yang kalau di total THP bisa di angka 1,5 kali UMR. Gimana ini Pak Deni sarannya ini Pak? Jadi Kalau saran saya sih gapok jangan berubah, Bu. Ya, gaji pokok itu sekarang ada aturannya di PP 36 kalau nggak salah, ya. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Coba dicek tentang pengupahan. Itu gaji pokok itu harus upah pokok ya. Upah pokok itu harus 75%. Kalau misalkan ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap. Gapok itu 75%. Ya, misalkan dia gajinya UMR-nya 5 juta. Ya, berarti kita bisa tambahin lagi 25% ke atas ya. Berarti berapa tuh? Bagi 4, 1,5 jutaan lah ya. Kurang lebih 1,5 juta itu sebagai tunjangan. Nah, tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap, itu Ibu bisa modifikasi. Misalkan tunjangan tidak tetap karena berdasarkan target. Kalau kalau nggak tercapai hanya 50%, itu nggak masalah. Tapi jangan mainin gapoknya, gitu. Jangan mainin gaji pokoknya. Nah, untuk tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, itu diberikan kewenangan ke perusahaan, gitu. Perusahaan mau apa? Ya ini mungkin sekarang Bu Tia masih punya 1 karyawan, 2 karyawan. Tapi nanti kalau bertumbuh minimal 10 karyawan, itu udah harus ada peraturan perusahaan. Ya, bahkan cuma 1-2 karyawan aja disarankan itu mempunyai perjanjian kerja bersama, gitu. Jadi ada tuh aturan-aturannya. Kapan kamu bisa dapat tunjangannya full, ya, atau apa gitu. Gaji pokok nggak bisa berubah, kalau menurut saya begitu. Gitu. Jadi Pak Doni, iya. siap siapa? Kalau misalnya minimal yang gaji pokoknya tuh di berapa, Pak? Karena kalau saya nggak ikut jualan ya, Pak, ini masih UMKM banget karena omsetnya pada imut-imut gitu. Iya, saya udah coba untuk press gitu kan, gimana caranya, ayo saya coaching juga, tapi memang karena memang secara pribadi gitu tidak ada, mmm, apa ya, tidak ada inisiatif lebih ya pada akhirnya omsetnya selalu imut-imut terus gitu, Pak. Bahkan saya udah sering kayak coaching setiap minggu tanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Gitu kan, "Untuk kamu bisa grow lagi gitu dalam segi revenue sehingga kamu bisa dapat sekian," tapi ya masih imut-imut terus gitu, Pak. Saya Iya. bingung gitu kalaupun nanti gapoknya saya terlalu besar kan pada akhirnya beban saya jadi besar gitu, Pak. Minimal gapok tuh di berapa sih, Pak? Berapa persen dari UMR gitu? Gapok itu minimal UMR sih sebenarnya. Kalau secara umum ya, Bu Tia ya. Heeh. Gapok itu UMR. Kalau ada tambahan boleh. Nah, menurut saya gini, mungkin kebalik. Dibuatnya begini, kalau di perusahaan-perusahaan itu yang paling banyak turnovernya atau paling banyak mengganti-ganti karyawan itu salesnya, Bu. 2 Oh, iya bulan, iya, Pak. sebulan dia Heeh. nggak tercapai, ya udah cut, selesai. Mmm. Kita cuma gaji sebulan. Nah, coba tadi makanya saya buat perencanaan selama setahun. Misalkan 400 juta setahun, 400 juta sebulan. Heeh. Bu Tia, ini kan apa namanya, coba dibuat dalam setahun gitu. Ketika Bu Tia tidak bekerja, artinya kan 400 juta itu dibagi sama beberapa orang kan misalnya, Mhm. gitu kan. Nah itu lihat, oke ternyata dia nggak tercapai. Ini saya kasih kamu target
100 juta, misalkan bisa apa enggak, ada 4 orang. Ketika Mhm. Bu Tia itu udah melepas dan mereka ditargetkan 100 juta 4 orang, yang mencapai mungkin 1 orang, yang lainnya enggak, ya udah ganti gitu. Jadi target per bulan tetap ada, Bu Tia tetap controlling untuk mereka mendapatkan sesuai targetnya. Bu Tia juga masih punya simpanan untuk membuat rencana-rencana. Karena gini, kita kan nggak tahu umur ya Bu Tia ya, kita nggak tahu umur. Iya benar, Pak. Takutnya ya ini udah bisnisnya udah berkembang, customernya juga udah ada ya, kita maintain. Nah, coba aja kasih sales, oke nih, ini customernya udah ada, kamu cari di customer ini, coba follow up gitu. Bikin call plan-nya, bikin apa namanya visitnya, dicoba ikut bareng call visitnya. Ya kalau online misalkan ngelihat engagementnya, ngelihat apanya segala macam gitu. Coba dibuat apa ya, game game apa ya, seperti permainan gitu. Kita ngasih tahu peraturan permainannya karena kita udah tahu cara menang dalam permainan itu dan kita kasih tahu ke mereka. Ketika mereka nggak bisa jalanin ya udah ganti. Gitu aja terus. Sampai akhirnya Bu Tia akan bertambah pasukan-pasukannya yang mungkin nggak sehebat Bu Tia di awalnya, tapi lama-lama akan menuju ke sana. Bahkan mungkin bisa jadi lebih hebat gitu. Oke, oke. Memang harus Jadi sabar sih Bu. iya, saya Namanya orang. sebenarnya ini ya, Pak. Sebenarnya saya bukan tipikal yang suka karyawan turnover-nya tinggi gitu, karena kan saya juga harus training lagi segala macam itu kan prosesnya panjang ya, Pak, ya. Saya tuh pengennya yang jangka panjang, tapi ya pada akhirnya saya opsinya cuman bisa press di gaji pokok, tapi di take home pay-nya besar. Dengan catatan ya, ini, apa namanya, revenue-nya harus bisa tercapai di angka segitu gitu, Pak. Karena apa saya, menghitung ini UMKM, Pak. Karena kalau saya nggak turun, ini udah UMKM banget, Pak, karena di bawah 4,8 kan pasti. Itu bisa lebih dari 4,8 per tahun karena kan saya turun juga gitu loh. Berarti kan sebenarnya ini masih UMKM kalau saya nggak turun gitu. Ya. Ya mungkin nanti sesi khusus itu ngeliat bisnisnya soalnya ini juga tajam. Harus lebih Oke, tajam oke, nanti. Pak. Siap, makasih banyak Pak Dani. Siap, sama. Masya Allah. Makasih ya Bu Tia. Pak Dani Jazakallah khair ini Pak. Saya jawab. Oke. Insya Allah sudah semua ini terjawab Pak Dani dari pertanyaan-pertanyaan. Ini Jazakallah khair Pak Rizal Kaltim sudah membantu menambahkan insight-insight dan beberapa pertanyaan juga yang sudah terjawab sama Pak Dani tadi. Oke. Ada sisa satu slide terakhir ya Pak Dani. Adol Pak. Iya, Masya Allah. Sebagai Ini slide closing yang terakhir statement nih, ini. closing. Ini harus saya sampaikan ini. Nah, ini dia intinya, Pak. Ya, ini hadisnya. Ya, barang siapa tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Ya, tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan telah ditetapkan. Nah, barang siapa yang tujuan hidupnya negeri akhirat, ya, Allah akan mengumpulkan urusannya. Gitu, menjadikan kekayaan hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya, balik lagi tadi ya, kita mau ngejar profit berapa banyak, itu nggak akan ada habisnya. Tapi kalau kita niatkannya untuk membantu kita untuk beribadah lebih baik lagi, pergi umroh, ya, mengajak teman-teman kita umroh, teman kerja kita, karyawan kita umroh, ya, pergi haji bersama-sama, insya Allah dunia akan datang dalam keadaan hina, seperti itu. Jadi eh, cobalah dari yang kecil, misalkan dari kurban ya, Idul Adha, setiap tahun kita adakan Idul Adha, ya. Kita targetkan sekarang baru bisa kurban kambing, besok tahun depan sapi, besok lagi tahun depan ya 2 sapi atau seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi kita targetkan itu memang membuat kita lebih dekat pada Allah. Nah, nanti insya Allah akan akan terbuka. Nah, kayak tadi misalkan Bu Tia menyampaikan ada target segini, target segini.
Nah, kita ajak teman-teman yang mempunyai semangat yang sama, mungkin dia sekarang lagi kekurangan, mencari nafkah, kita lihat motivasinya seperti apa, balik lagi ke ya tadi ya, ke motivasi, kita anggap kerja kita sebagai ibadah, insya Allah seorang muslim itu akan totalitas dalam bekerja atau dalam berusaha. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Kesalahan semua dari saya, dan semua kebenaran dari Allah dan Rasulullah SAW. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wah, jazakallah khairan. Masya Waalaikumsalam. Allah. Jazakallah khair. Dan nih di pengingat terakhirnya ini, Masya Allah ya, memang kita harus mengingat ini kalau tujuan hidupnya dunia, ya yang didapat dunia ya Pak. Kita tahu nanti di akhiratnya kita dapat apa. Oke, sudah 21.31 Bapak Ibu semuanya, kita akhiri di acara free webinar kali ini. Alhamdulillah Allah mudahkan Pak Dani sudah menyampaikan bagaimana tadi strategi merancang struktur upah profesional yang sudah disampaikan secara ringkas sih sebenarnya ya Pak, tidak detail karena kalau detail bisa memakan waktu lama, tapi udah ada beberapa poin yang semoga Bapak Ibu sudah bisa dapatkan ya. Tadi ada total reward strateginya bagaimana, dari talent management framework example-nya bagaimana, terus hierarchy of need dari setiap karyawannya juga harus dilihat. Yang paling utama itu harus tetap lihat dari bagaimana Islam memandang memanusiakan manusia berarti ya Pak, karena selama ini mungkin dari struktur gaji hanya dilihat sebatas dia pekerja, tapi tidak memanusiakan manusianya sendiri. Oke, semoga apa yang disampaikan di free webinar malam ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Siap untuk dipraktekkan ya Bapak Ibu. Kalau perlu bagaimana implementasinya bisa hubungi kami di 081234 064 065. Seperti itu ya Mas Arkid. Sepakat Bapak Ibu semua bisa dipraktekkan nanti ya. Oke, sampai jumpa channel. Oke, kita akhiri free webinar malam hari ini. Sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu. Kita akhiri free webinar malam ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal, Transform, Accelerate, Ziyarah Consulting.